Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Hadirin jamaah salat zuhur yang semoga dirahmati oleh Allah Ta'ala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya yang banyak kepada kita. Ada nikmat iman, nikmat Islam, ada nikmat waktu, umur, kesehatan, dan lain sebagainya yang tidak bisa dihitung. Karenanya penting bagi kita untuk mengingat sebuah ayat di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Dan jika kalian mau menghitung satu persatu nikmat Allah, pastilah kalian tidak akan bisa untuk menghitungnya. Kemudian salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan sunnahnya kita dapat memahami agama ini dengan benar, yang dengan sunnahnya pula kita dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Hadirin a'azzani Allah wa iyyakum. Di dalam menjalani kehidupan ini, manusia tidak akan terlepas dari dua keadaan. Pertama, keadaan senang manakala mendapatkan nikmat. Dan kemudian keadaan yang kedua adalah keadaan susah manakala terkena musibah. Namun perlu kita fahami bahwa tidak setiap nikmat akan bernilai kalau seandainya tanpa syukur kepada Allah Ta'ala. Demikian pula musibah, bukannya makin bertambah kecil, malah akan bertambah besar manakala tidak ada rasa sabar. Oleh karenanya seorang muslim, orang yang beriman, kehidupannya akan menjadi bernilai. Kehidupannya atau setiap urusannya akan menjadi baik manakala ada dua perkara di dalam dirinya. Apa itu? Sabar dan syukur kepada Allah Ta'ala. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam sebuah hadis, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan, sungguh bernilai, sungguh luar biasa kehidupan seorang mukmin. Inna amrahu kullahu lahu khair. Sesungguhnya setiap urusannya, setiap perkaranya adalah kebaikan. Mau susahnya, mau senangnya, mau sulitnya, apapun itu adalah kebaikan baginya. Walaysa li ahadin illa lil mu'min. Dan tidak dimiliki oleh seorang pun kecuali hanya dimiliki oleh orang yang beriman. Dengan catatan, orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Bukan sekedar klaim semata. Kenapa demikian? Apa yang menyebabkan urusannya atau perkaranya itu baik semuanya? Bukan hanya hal yang senang saja. In asabathu sarra'u syakara. Apabila dia mendapatkan kesenangan, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakana khairan lahu. Maka itu adalah perkara yang baik untuknya. Perkara tersebut menjadi baik untuknya. Tetapi sebaliknya, kalau seandainya kita senang, gak bersyukur kepada Allah, kita diberikan nikmat jabatan yang tinggi, kehidupan yang mudah, tapi gak bersyukur kepada Allah, sudah, itu bukan sebuah kebaikan untuk kita. Malah itu bernilai musibah yang akan kita dapat di akhirat kelak. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian wa in asabathu dharra'u sabar. Dan apabila dia ditimpa musibah, kemudian dia bersabar, fakana khairan lahu. Maka itu atau perkara tersebut adalah kebaikan untuknya. Hadirin a'azani Allah wa iyyakum. Oleh karenanya, lihat diri kita. Manakala kita mendapatkan kesenangan, apakah kita sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Manakala kita diberikan nikmat, umur, harta, ilmu, dan anggota badan, apakah kita sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Demikian pula ketika kita ditimpa musibah, rasa sakit, kebangkrutan, atau urusan-urusan lain yang dianggap musibah, apakah kita sudah bersabar atau tidak? Maka hadis ini dapat dijadikan barometer tentang kualitas keimanan kita kepada Allah.
Kalau seandainya ada rasa syukur kita kepada Allah manakala kita mendapatkan nikmat demi nikmat yang tidak terhitung jumlahnya, dan kemudian kita bersabar manakala kita ditimpa musibah, itu ada tanda keimanan di dalam diri kita. Sebaliknya, kalau seandainya aduh, dikit-dikit ngeluh, lupa dengan nikmat-nikmat Allah karena hanya baru ditimpa satu musibah, langsung lupa dengan nikmat Allah. Yang diingat adalah musibah demi musibahnya. Maka ini khawatir keimanannya sudah tiada. Hanya klaim semata. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin a'azani Allah wa iyyakum. Dan terkait tentang sabar dan syukur. Ada sebuah kisah menarik dari seorang tabi'in bernama Abu Kilabah Al-Jarmi. Nama aslinya adalah Abdullah bin Zaid Al-Jarmi. Beliau muridnya daripada sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Ini bapak-bapak tahu nggak Abdullah ibn Abbas nih? Hah? Awas, jangan sampai nggak tahu ya. Dengan pesepak bola kenal semua dari AC Milan, terus Roma atau apa klub-klub bola paham semua. Giliran ditanya Abdullah ibn Abbas nggak ngerti. Ingat Pak, innaka ma'a man ahbabta yaumal qiyamah. Sesungguhnya engkau akan bersama orang yang engkau cintai pada hari kiamat. Kita cinta banget dengan Ronaldo misalkan. Hati-hati Pak dengan hadis ini Pak. Ya, kita ngefans banget dengan Messi misalkan. Hati-hati. Ada sebuah peringatan dari Nabi. Sesungguhnya engkau akan bersama orang yang engkau cintai pada hari kiamat. Sedangkan kita nggak kenal para sahabat Nabi. Sedangkan mereka para sahabat Nabi adalah orang-orang yang pasti masuk surga. Kita nggak cinta. Kenapa? Nggak kenal. Tak kenal maka tak sayang. Hadirin a'azani Allah wa iyyakum. Ini ada seorang tabi'in yang mulia bernama Abdullah bin Zaid Al-Jarmi. Sebagaimana dikisahkan atau semakna apa yang dikisahkan di dalam kitab At-Thiqat karya Ibnu Hibban radhiyallahu rahimahullahu taala. Nah, ada seorang prajurit di saat itu bernama Abdullah bin Muhammad. Suatu ketika dia ingin mengawasi sebuah pantai. Setibanya dia di sana, ternyata ada sebuah tenda. Wajar kalau seorang prajurit diutus untuk mengawasi wilayah kekuasaan, dia harus lihat, pastikan siapa di balik tenda tersebut. Setibanya dia di sana, dia lihat di balik tenda tersebut ada siapa. Ternyata didapati ada seseorang yang sudah tua, tangannya buntung dan kakinya buntung, Pak. Sementara matanya sudah mulai rabun, telinganya sudah mulai tuli. Hanya satu saja yang masih bisa bermanfaat anggota tubuhnya. Apa itu? Lisan. Dan yang membuat Abdullah bin Muhammad ini takjub kepada orang ini, ternyata dia, bapak tua ini mengucapkan sebuah kalimat yang besar, yang sangat berharga. Apa itu ucapannya? Ya Rabb, tolong tunjukilah aku agar aku bisa memuji Engkau, sehingga aku bisa bersyukur kepada Engkau atas segala nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku. Dan Engkau, ya Rabb, telah melebihkan aku di atas kebanyakan makhluk-Mu. Pak, dalam keadaan tangannya buntu, dalam keadaan kakinya buntu, matanya sudah mulai rabun, telinganya sudah mulai tuli, masih bisa bersyukur kepada Allah Ta'ala. Bahkan meminta taufik agar istiqomah, agar senantiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala. Apa? Dia punya apa? Kok bisa bersyukur kepada Allah Ta'ala? Sedangkan kita yang duduk di sini, diberikan mobil bagi yang punya mobil. Diberikan pekerjaan, jabatan, harta yang melimpah. Tapi kadangkala lupa untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala. Bayangkan dengan orang ini. Bahkan di luar sana, ada orang-orang yang diuji dengan ujian sedikit saja. Langsung pengennya berbuat zalim kepada manusia. Merampok, mencuri, menipu, dan lain sebagainya. Maka lihat Abdullah Al-Jarmi. Abdullah bin Zaid Al-Jarmi atau biasa disebut dengan Abu Kilabah. Hadirin a'azani Allah wa iyyakum. Maka Abdullah bin Muhammad yang mendengar sebuah kalimat yang agung daripada orang ini, dia terdorong demi Allah, penasaran. Dan penasaran ini Abdullah bin Muhammad. Dia ingin bertanya secara langsung apa yang dia ucapkan itu. Ya, apakah dia paham terhadap kalimat-kalimat yang dia ucapkan?
Apakah itu adalah sebuah ilham? Sehingga dia memberanikan diri untuk bertanya langsung kepada Abu Kilabah. Dia berkata kepada Abu Kilabah, Assalamualaikum warahmatullah. Salam dulu. Adabnya kan seperti itu, Pak, ya. Meskipun tenda, anggap saja itu rumah. Salam dulu, ya. Kita kalau mau masuk ke rumah orang atau rumah kita, salam dulu. Assalamualaikum. Kemudian dijawab oleh Abu Kilabah, Waalaikumsalam. Wahai Pak Tua, tadi aku mendengar engkau berkata, Ya Rob, tunjukilah aku agar aku bisa memujimu. Sehingga aku bisa bersyukur kepada engkau atas segala nikmat yang telah engkau berikan kepada. Dan engkau ya Rob telah melebihkan aku di atas kebanyakan manusia. Lantas nikmat apa yang membuat engkau memuji Allah? Dan kelebihan apa yang membuat engkau bersyukur kepada Allah? Ya bingung Abdullah bin Muhammad. Mungkin kalau kita dihadapkan dengan keadaan seperti itu juga kita bingung. Ini orang diberi apa cuma lisan tok. Tapi kok bisa bersyukur kepada Allah? Sehingga wajar kalau kita bertanya, barangkali punya nikmat-nikmat yang lain yang kita tidak mengerti. Kelebihan apa kita pun nggak ngerti. Tanya langsung kepada Abdullah bin Zaid al-Jarmi atau Abu Kilabah. Kemudian lihat ayuhal ikhwah, jamaah jawaban daripada Abu Kilabah. Abu Kilabah menjawab, tidakkah engkau tahu apa yang telah Allah berikan kepadaku? Bahkan kalau seandainya Allah memerintahkan halilintar untuk membakarku, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan gunung untuk menindihku hingga hancur, dan bahkan kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan laut untuk menenggelamkanku, dan bahkan kalau seandainya Allah memerintahkan bumi untuk menelanku, maka tidaklah hal itu melainkan akan menambah syukurku kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah masih memberiku lisan. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Hanya satu nikmat secara zahir, Abu Kilabah masih mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abu Kilabah berkata kepada Abdullah bin Muhammad, ini tidak sebelum selesai, Pak. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik. Kemudian Abu Kilabah berkata kepada Abdullah bin Muhammad, wahai pemuda, engkau telah datang kepadaku, maka aku ingin meminta tolong kepada engkau. Sebagaimana engkau lihat bahwasanya kondisiku seperti ini, aku tidak bisa membantu diriku. Dan kemudian aku pun tidak bisa menjaga diriku dari gangguan. Barangkali binatang buas atau penjahat, penyamun. Aku ini punya anak. Senantiasa dialah yang memberikan wudhu kepadaku. Ketika aku sholat, dialah yang mewudhukanku. Ketika aku lapar, dialah yang menyuapkanku. Dan ketika aku haus, dialah yang memberikan minum kepadaku. Namun selama 3 hari dia belum pulang. Perhatikan Pak, selama 3 hari belum pulang. Artinya Abu Kilabah selama 3 hari nggak makan, nggak minum. Tapi lihat, ketika didapati oleh Abdullah bin Muhammad sedang apa-apa? Apakah sedang teriak-teriak, Allah zalim misalkan. Allah tidak peduli dengan saya misalkan. Tapi lihat, ketika didapati oleh Abdullah bin Muhammad, Abu Kilabah sedang bersyukur, memuji Allah Subhanahu wa taala, sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Nah, kata Abu Kilabah, 3 hari anakku nggak pulang. Tolong carikan anakku. Abdullah bin Muhammad yang memang orang yang soleh, orang yang bertakwa, dia merasa bertanggung jawab untuk mencarikan keberadaan anak Abu Kilabah. Segera dia keluar dari tenda untuk menyisir tempat di sekitar tenda. Barangkali ada anaknya lagi nongkrong atau lagi gimana. Tiba-tiba sesampainya dia di sebuah tempat gundukan tanah. Di sana ternyata ada sebuah jasad, sebuah mayat yang sedang dicabik-cabik oleh binatang buas, Pak. Dan ternyata dia adalah anaknya Abu Kilabah. Panik. Abdullah bin Muhammad panik. Dia harus ngomong apa kepada Abu Kilabah? Sementara Abu Kilabah keadaannya sangat memprihatinkan, bagaimana lagi kalau seandainya dikhabarkan tentang berita kematian anak yang sangat mengenaskan. Namun di tengah perjalanan kembalinya, Abdullah bin Muhammad ke tendanya Abu Kilabah. Dia berpikir,
ketemu nih basa-basinya nih untuk menyampaikan kepada Abu Kilabah. Apa itu? Tentang ujian yang diterima oleh Nabiullah Ayub alaihissalam. Mungkin sebagian kita sudah tahu bagaimana ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabiullah Ayub. Di mana Nabiullah Ayub, Pak, ini nabi yang di antara nabi yang paling keras ujiannya, itu Nabiullah Ayub alaihissalam. Di mana Nabiullah Ayub ini adalah orang yang kaya raya, Pak, rajin sedekahnya, rajin infaknya. Tapi lalu Allah Subhanahu wa taala ambil hartanya. Allah bangkrutkan Nabiullah Ayub. Nabiullah Ayub itu punya banyak anak, Pak. Allah matikan satu persatu. Nabiullah Ayub itu orang yang sehat, Pak, luar biasa. Lalu Allah Subhanahu wa taala berikan sakit kulit kepada Nabiullah Ayub sehingga dagingnya pun hilang, Pak. Tinggal tulang dengan kulitnya saja tapi masih hidup. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Ditambah gak ada yang mau dekat dengan Nabiullah Ayub kecuali hanya istrinya. Ini luar biasa. Ini bertahun-tahun hingga 18 tahun. Bukan sehari dua hari. Sehingga kemudian ketika Abdullah bin Muhammad datang menemui Abu Kilabah, Assalamualaikum warahmatullah. Dijawab oleh Abu Kilabah, Waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana? Apakah ada informasi tentang anakku? Kata Abu Kilabah. Tiba-tiba Abdullah bin Muhammad tidak langsung memberitahu, menyampaikan, wahai Pak Tua, apakah dirimu atau Nabiullah Ayub yang lebih mulia? Ditanya oleh Abdullah bin Muhammad Abu Kilabah ini. Apa kata Abu Kilabah? Tentu Nabiullah Ayub alaihissalam. Tahukah engkau, kata Abdullah. Abdullah bin Muhammad berkata kepada Abu Kilabah, tahukah engkau apa yang telah Allah ujikan kepada Nabiullah Ayub? Di mana Allah Subhanahu wa taala menguji Nabiullah Ayub dengan harta, dengan istri dan anaknya. Ya, saya tahu, kata Abu Kilabah. Lantas apa yang dilakukan oleh Nabiullah Ayub? Lihat, Pak, bagaimana sikap Nabiullah Ayub ketika diuji oleh Allah. Apa kata Abu Kilabah? Dia bersabar, dia bersyukur, dan dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Abdullah bin Muhammad, bahkan bukan hanya itu saja ujiannya. Ada lagi. Apa itu? Nabiullah Ayub alaihissalam ditinggalkan oleh karib kerabatnya. Iya, saya tahu, kata Abu Kilabah. Lantas apa yang dilakukan oleh Nabiullah Ayub? Lagi-lagi Abu Kilabah menjawab, dia bersabar, bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan bukan hanya sampai di situ, kata Abdullah bin Muhammad. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabiullah Ayub ini jadi bahan ejekan bagi orang-orang yang melewati Nabiullah Ayub. Jadi Nabi Ayub itu, Pak, setiap kali ada orang yang lewat, itu diejek Nabiullah Ayub. Dihina, dicaci karena apa? Penyakit kulitnya yang sangat parah. Sampai dagingnya itu hilang. Na'udzubillahi min dzalik. Alaihi wassalam. Tetapi Nabiullah Ayub tetap bersabar, bersyukur dan memuji Allah. Hingga akhirnya Abu Kilabah penasaran. Apa maksud daripada orang ini? Dia bertanya, apa yang ingin kau sampaikan? Lalu kemudian barulah Abdullah bin Muhammad terbuka, jujur, bahwasanya aku mendapati anakmu sudah tiada, sudah meninggal dunia karena telah dimangsa, dicabik-cabik oleh binatang buas. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Bagaimana sikap Abu Kilabah? Apakah menjerit? Kufur? Bermaksiat kepada Allah? Tidak. Dia mengucapkan kalimat istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan dia memuji Allah, segala puji bagi Allah yang tidak memberikan kepadaku anak yang durhaka, sehingga dia, anakku, tidak dibakar dengan api neraka. Anaknya Abu Kilabah adalah anak yang soleh. Setelah itu Abu Kilabah, setelah mengucapkan pujian kepada Allah, dia menghela atau menghirup nafas sedalam-dalamnya, lalu beliau meninggal, Pak. Allahu Akbar. Meninggal. Abdullah bin Muhammad menangis, Pak. Bayangkan, mungkin kita pun kalau dihadapkan dengan kondisi seperti itu menangis. Di hadapannya ada orang yang luar biasa, tetapi tiba-tiba meninggal dunia. Di dalam tangisannya, menangis, tiba-tiba ada 4 orang yang datang, yang mengenal Abdullah. Ditanya Abdullah oleh 4 orang ini, wahai Abdullah, ada apa denganmu? Lalu Abdullah bercerita tentang kronologi yang telah dia lalui bersama Abu Kilabah.
Akhirnya orang 4 ini penasaran, siapa orang ini? Setelah kemudian meminta dibuka kainnya yang menutupi Abu Kilabah yang ditutup oleh Abdullah bin Muhammad, dibukalah kain tersebut, maka Pak, keempat orang ini tersungkur, buru-buru mencium keningnya Abu Kilabah dan kemudian mencium tangannya yang buntung. Penasaran Abdullah bin Muhammad karena nggak kenal sebelumnya dengan Abu Kilabah. Siapa orang ini? Akhirnya Abdullah bin Muhammad bertanya kepada keempat orang ini, siapa orang ini, siapa? Akhirnya diberitahu bahwasanya dia adalah Abu Kilabah Al-Jarmi, sahabat dekatnya Abdullah ibn Abbas. Yang semasa hidupnya matanya tidak pernah melihat hal yang haram. Dan anggota tubuhnya senantiasa digunakan untuk beribadah, untuk sujud kepada Allah ketika manusia sedang keadaan tidur terlelap. Bayangkan Pak, ini orang soleh, luar biasa. Ada di dunia Pak, bukan film. Asli ini cerita nyata Pak. Ya, kadangkala ya cerita-cerita seperti ini nih nampaknya nggak ada. Ada ini Pak. Tercatat di dalam kitab ulama, kitab Ats-Tsiqat karya Ibnu Hibban rahimahullahu taala. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Kemudian mereka buru-buru untuk mengurusi jenazahnya Abu Kilabah. Untuk dimandikan, dikafani, kemudian disolati dan dikuburkan. Setelah mereka bubar, selesai, tertidurlah Abdullah bin Muhammad. Di dalam tidurnya, Abdullah bin Muhammad bermimpi. Dan di dalam mimpinya ternyata dia melihat Abu Kilabah yang sudah berada di dalam surga, memakai pakaian surga, Pak. Nampak indah, nampak rupawan Abu Kilabah ini. Sambil mengucapkan sebuah ayat, Salamun alaikum bima sabartum, fa ni'ma uqbaddar. Keselamatan untuk kalian orang-orang yang bersabar dan kesudahan yang begitu indah. Kemudian Abdullah bin Muhammad penasaran. Apakah engkau itu adalah orang yang kemarin bertemu denganku? Kata Abdullah bin Muhammad. Iya, betul. Lantas, apa yang membuat engkau ini mulia? Kata Abdullah bin Muhammad. Lalu Abu Kilabah menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyediakan derajat yang tinggi yang tidak bisa dicapai kecuali dengan sabar manakala ditimpa musibah. Kemudian rasa syukur kepada Allah manakala merasakan lapang dan ketentraman. Dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala manakala sendirian ataupun terang-terangan bersama orang lain. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Maka potret kisah salaf ini daripada Abu Kilabah Al-Jarmi, seorang ahli hadis, orang yang saleh, tabi'in. Ini kita kalau belajar Pak, kitab hadis Sahih Bukhari, di mana di situ ada riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, maka mudah bagi kita untuk menemui di sana ada nama Abu Kilabah Al-Jarmi. Maka dialah orangnya Pak. Asli ini cerita, bukan mengada-ngada. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Maka dari potret kisah ini, setidaknya kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Yang pertama adalah sabar manakala menghadapi ujian ataupun musibah. Karena memang di dalam kehidupan ini, Pak, kita ini tidak melulu kita mendapatkan apa yang diharapkan. Ada kalanya ketika kita mengharapkan kesenangan, tapi malah kesedihan yang dirasa. Ada kalanya ketika kita mengharapkan sehat, ingin kuat, ingin sehat, tapi malah asam urat. Ya tidak, Pak. Ya, malah asam urat, kolesterol lah, ya, dan lain sebagainya. Ya, kadangkala ketika kita mengharapkan supaya kita ini berhasil, tapi malah bangkrutlah yang diperoleh. Karena memang inilah kehidupan. Di mana kehidupan ini disebut dengan darul bala. Ya, dunia ini disebut darul bala, adalah tempatnya ujian. Sebagaimana juga tersirat di dalam sebuah ayat, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Dan kami benar-benar akan menguji kalian, Pak. Ini kata Allah, Pak. Jadi kita ini ketika sekarang merasa hidupnya ini nyaman-nyaman aja, tenang, Pak. Akan ada ujian di hari berikutnya. Yang penting bekali diri kita dengan apa? Rasa sabar yang kuat. Pelajari sabar itu apa? Keutamanya apa? Sehingga apa? Ketika Allah menguji kita, kita punya bekal. Sehingga kita tetap menjadi hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin azani Allah wa iyyakum. Apa kata Allah? Dan kami benar-benar akan menguji kalian. Dengan apa? Minal khauf. Ya. Walanabluwannakum bisyai'in, dengan sesuatu minal khauf, dengan rasa takut, wal ju', dengan rasa lapar, wa naqsi minal amwal, dan dengan kekurangan dari harta, wal anfusi wa thamarat, dan dengan jiwa, kematian, sakit, kehilangan, wa thamarat, dan dengan buah-buahan. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Ini yang harus kita perhatikan. Sehingga kita melihat, Pak, ada yang orang diuji dengan apa? Dengan harta, dengan apa? Sakit yang menang. Ya, ini kehidupan, Pak. Kita ini belum di surga, belum di akhirat, ya, belum di surga. Ya, jadi pasti akan banyak ujian yang akan menghampiri kita. Yang terpenting adalah semoga kita bisa melaluinya dengan baik. Semoga kita bisa selamat dari segala ujian yang kita hadapi. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Jangankan kita, ya, jangankan kita yang punya banyak dosa, Pak. Pantas kalau diuji, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekelas nabi, sekelas para rasul saja diuji oleh Allah, Pak. Bahkan ujian mereka itu jauh lebih besar daripada kita. Kata siapa? Kata Nabi yang bilang, Pak. Ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, man asyaddul bala?" Wahai Nabi, siapa manusia yang paling keras ujiannya? Siapa manusia yang paling besar mendapatkan ujian? Apa kata Nabi? Al-anbiya thummal amthalu fal amthal. Para nabi dan orang-orang yang semisalnya dan orang-orang yang semisalnya. Siapa sih yang semisal gini? Para sahabat Nabi, orang-orang saleh, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang mulai memperbaiki diri. Apa kata Nabi? Fa in kana dinuhu sulban ishtadda balahu. Maka apabila agamanya, kualitas keimanannya itu baik, maka akan semakin keras ujiannya, Pak. Ini perhatian buat kita, Pak. Ini kalau kita mulai ingin memperbaiki diri, yang tadinya bolong-bolong sholatnya, kemudian mulai tata tuh sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, kesiangan tidak, Pak? Hah? Sholat juga subuh. Ini yang awalnya bolong-bolong menjadi rapat. Ini siap-siap, Pak, diuji oleh Allah dengan ujian yang bertambah. Ya, dulu puasanya bolong-bolong, sekarang rapat. Siap-siap diuji dengan Allah dengan ujian yang bertambah. Dengan ujian apapun. Tapi jangan sampai kita mengira bahwasanya ujian ini hanya semata-mata Allah ingin menyulitkan kita. Menyakiti kita. Enggak, Pak. Ini keliru kalau kita menilai seperti ini. Kalau ujian itu datang kepada kita, orang yang berusaha untuk memperbaiki diri, maka itu, Pak, adalah sebagai tanda bahwa Allah menyayangi kita. Tanda kebaikan untuk kita. Apa kata Nabi? Man yuridillahu bihi khairan yusibhu minhu. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan timpakan musibah padanya. Apapun itu musibahnya. Terserah Allah Ta'ala. Kita nggak bisa pilih-pilih. Saya maunya ini saja Allah. Saya ininya mau musibah ini saja. Enggak. Terserah Allah Ta'ala. Dan itu adalah tanda kebaikan. Di mana musibah ini, Pak, yang jatuh menimpa orang yang beriman, sejatinya itu adalah sebuah kemuliaan yang memiliki keutamaan yang banyak. Apa di antara keutamaannya? Ampunan dari Allah. Sekarang saya mau tanya kepada bapak-bapak nih. Nikmat di dunia, ada nggak yang menyamai dengan nikmat ampunan? Mobil yang mahal misalkan, rumah yang megah, dengan nikmat ampunan, Pak. Kira-kira lebih besar mana? Hah? Lebih besar mana, Pak? Ampunan, jelas. Ya, salah kalau seandainya ada yang menjawab rumah, Ustaz. Ini keliru. Ampunan. Maka luar biasa, Pak. Di antara keutamaan musibah yang dihadapi dengan sabar, jaminannya adalah ampunan dari Allah Ta'ala. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ma yusibul muslima min nasabin, tidaklah ditimpakan musibah kepada seorang muslim dengan apa? Ma yusibul muslima min nasabin, dengan rasa gelisah, dengan rasa letih, wala wasabin, dengan rasa sakit,
wala hamin dengan rasa khawatir, cemas. Terus kemudian wala adha dengan rasa gangguan, wala ghamin dengan gelisah, dengan rasa gelisah. Hatta syaukati yushakuha illa kafarallahu biha min khatayahu. Sampai duri yang menusuk dirinya, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosanya. Dengan apa? Dengan sebab musibah-musibah tersebut, Pak. Dengan catatan sabar menghadapinya. Kalau nggak sabar, seberat apapun musibah, kalau nggak sabar, lisannya bermaksiat, dia tidak ridho terhadap takdir Allah, ditimpa musibah, malah apa? Suuzon kepada orang lain. Kalau bisnis, ya, kemudian ditimpa kebangkrutan, kesepian, langsung nuduh, wah saya ini dibuat-buat ini. Ada diguna-guna ini jualan saya. Ini nggak sabar namanya. Karena apa? Bermaksiat, nuduh orang lain. Sakit misalkan, langsung pergi ke dukun, ya, meminta petunjuk. Wah, terus kata dukunnya, ini nih ada yang buat ini. Ya, tetangga, rumahnya ngadep ngalor, ya, atau ngidul kalau bahasa Cirebonnya. Kemudian ciri-cirinya seperti ini, tinggi, ya, hitam manis, ya, misalkan. Apalagi? Ya, ini Pak Haji Wito ciri-cirinya Pak Haji, ya. Contoh seperti itu, ya. Langsung, wah nuduh Pak Haji Wito yang tidak-tidak. Ini Pak Haji Wito yang buat-buat. Ini namanya nggak sabar. Meskipun lisan mengaku sabar, saya mah sabar, tidak ngapa-ngapain Pak Haji Wito, tidak membalas, tidak menggugat, tapi sudah menuduh Pak Haji Wito. Ini namanya tidak sabar. Malah dia berdosa dengan dosa yang besar karena kaitannya dengan hablum minanas. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Kemudian keutamaan yang lain adalah pahala yang tanpa batas. Bayangkan Pak, ini kalau bapak-bapak dapat nikmat dunia, dapat gaji bonus tanpa batas, silakan. Mau hari raya, tiba-tiba ditawari oleh manajer atau pimpinan Pertamina, silakan Pak, minta bonus tanpa batas, minta apa saja. Kira-kira senang nggak kita Pak? Senang. Tapi masih kalah Pak. Dengan apa? Dengan ganjaran dari Allah dengan tanpa batas. Hanya bisa didapat dengan apa? Dengan sabar manakala ditimpa musibah. Apa kata Allah? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bersabar ganjaran tanpa batas. Hadirin azan ya Allah wa iyyakum. Dan keutamaan yang lain, ini yang paling tinggi adalah surga, Pak. Sebagaimana disebutkan di dalam sebuah ayat yang dibacakan oleh Abu Kilabah di dalam mimpinya Abdullah bin Muhammad, apa kata Abu Kilabah? Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Ini luar biasa, Pak, surga. Oleh karenanya, ya ikhwah, manakala kita ditimpa musibah, ujian apapun, hendaknya bermodalkan sabar. Dan perlu ingat bahwa sabar itu menahan diri manakala ditimpa musibah untuk tidak bermaksiat dengan maksiat apapun. Ini hakikat daripada sabar. Gak ngeluh, ya, jangankan bermaksiat, ya, membalas dendam, mencelakai manusia. Kita ngeluh saja sudah dianggap tidak bersabar, Pak. Ya, ngeluh, ya Allah sakit banget, ya Allah, ngeluh kepada setiap manusia. Sekarang zamannya medsos, dibikin tulis, ya Allah sakit gigi nggak sembuh-sembuh misalkan. Nah, ini nggak sabar namanya. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Ini perlu kita pahami. Kemudian pelajaran yang kedua adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sih syukur itu? Apakah hanya sebatas dengan lisan? Alhamdulillah naik jabatan. Alhamdulillah dapat THR. Alhamdulillah panjang umur. Apakah hanya sebatas itu, Pak? Enggak. Syukur tidak hanya sebatas diucapkan dengan lisan. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Manakala beliau mendefinisikan syukur kepada Allah adalah at-thana'u 'alan ni'am. Memuji Allah atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Wa mahabbatuh, dan mencintai Allah, juga mencintai nikmat tersebut. Kemudian mentaati Allah dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ini hakikat syukur. Berarti kalau kita benar-benar bersyukur ketika kita mendapatkan THR, harus berpikir, ini uang untuk apa? Ya, jangan sampai pulang lebaran nanti untuk foya-foya, ya, untuk traveling, untuk keegoisan diri sendiri saja.
tanpa memikirkan. Barangkali ada bawahannya yang kesulitan, kasih santunan. Begitu. Lihat barangkali ada orang-orang yang kita lihat bahwa dia ini butuh kasih santunan. Begitu cara bersyukur ketika mendapatkan THR, Pak. Bukan malah menggunakan uang tersebut untuk apa? Untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadirin azani Allah wa iyyakum. Karena sejatinya segala apa yang kita miliki dari nikmat-nikmat yang telah diberikan akan dipertanggungjawabkan, Pak. Dan ingat bahwasanya nikmat bukan hanya duit, ya, umur kita, ilmu yang kita miliki di majelis dari majelis-majelis ilmu, termasuk harta kita, termasuk anggota badan kita, semuanya adalah nikmat yang akan dipertanggungjawabkan. Dari mana kita tahu? Dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah, tidak akan bergeser kaki seorang hamba sampai ia ditanya tentang umurnya digunakan untuk apa. Dalam bersyukur kepada Allah terhadap umur kita, Pak, kita lihat umur kita digunakan apa. Syukur kita kepada Allah terhadap umur yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah gunakan umur kita, Pak, dengan ibadah untuk mentaati Allah. Bukan malah kita gunakan umur kita untuk hal yang sia-sia, apalagi maksiat. Maka orang seperti ini yang tidak memanfaatkan umurnya dengan baik, jangan harap keselamatan di akhirat, Pak. Kemudian wa'an ilmihi, dan tentang ilmu yang dia miliki, dia peroleh, diamalkan atau tidak. Bentuk syukur kita terhadap ilmu yang kita miliki adalah diamalkan, ya, dimanfaatkan. Oh, tahu ini halal, silahkan lakukan. Oh, tahu itu adalah sebuah kewajiban, maka laksanakan. Namanya kita bersyukur atas ilmu yang kita miliki. Kemudian wa'an malihi, min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Harta kita pun akan ditanya, dari mana harta kita peroleh dan untuk apa. Bentuk syukur kita terhadap harta kita adalah dengan menginfakkan harta yang kita miliki. Jadi, Pak, khususnya di Ashrul Awakhir ini, hendaknya tingkat kedermawanan kita harus ditingkatkan. Ya, kita cari nih, ada nggak barangkali pengurus masjid ini perlu nih kita kasih santunan nih, ya. Oh, tukang rumput misalkan, perlu nih, ya, kita kasih santunan. Ya, sangat perlu. Karena barangkali lebaran, ya kan, butuh kebutuhan-kebutuhan yang lain, ya, untuk ini dan itu. Hal ini harus kita peka terhadap lingkungan. Jangan sampai merasa bahwasanya manusia di dunia ini nggak butuh kecuali saya. Ya, Pak, banyak orang-orang yang bisa jadi nggak makan berhari-hari, Pak. Hanya karena malu ingin meminta-minta. Itu banyak, Pak. Sakitnya sampai matinya ada, Pak, yang harusnya dia itu dibantu oleh kita. Dia memilih untuk menahan sakitnya hingga mati. Ada seperti itu, Pak. Ya, hanya saja kitanya nggak peka kalau nggak nemu. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Kemudian anggota badan kita pun akan ditanya, Pak, tentang mata kita, telinga kita, tangan kita, bahkan kulit-kulit kita pun akan ditanya, digunakan untuk apa? Apakah untuk bermaksiat kepada Allah atau untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala? Maka segala nikmat yang akan dipertanggungjawabkan, termasuk kita punya orang tua, Pak. Itu pun nikmat bagi kita. Hal itu pun akan dipertanggungjawabkan. Ini khususnya Lebaran, ya. Jangan sampai lagi-lagi tiap tahun kita nggak peduli mudik, ya, bertemu dengan orang tua. Ya, ini sering kali terjadi. Barusan saya, ya, habis ngejailin, ya, seseorang yang saya kenal ketika dia update status mudik Lebaran katanya dari Bekasi ke tempat istrinya. Saya katakan kepadanya, saya iseng, kapan nih mudik ke kampung halaman nengok orang tua, nengok ibu? Ingatlah bahwa Nabi itu bersabda, ibumu, ibumu, ibumu 3 kali, Pak. Siapa manusia yang paling berhak untuk ditaati, diperbuat baik? Apa kata Nabi? Ibumu, ibumu, ibumu. Gak pernah Nabi bilang istrimu kemudian anakmu. Gak. Kenapa kemudian kita untuk lebaran susah gitu, berat? Kenapa kita berat untuk mudik, menengok ibu kita, meminta maaf kepada ibu kita? Bisa jadi itu adalah pertemuan terakhir bagi kita. Setelah itu tahun depan gak ada lagi kita bertemu dengan ibu kita. Kenapa harus kita ini susah? Dia bilang apa? Dia bilang apa orang tadi? Oktober kan sudah mudik. Oke, sekarang kita balik kata saya, Pak.
Bagaimana kalau misalkan istri kita ya nggak pernah lebaran dengan kita, hanya Oktober saja ketemu dengan kita. Gimana kira-kira? Nangis nggak tuh istri kita, Pak? Kita nggak pernah bersama dengan istri kita ketika lebaran. Hanya bulan-bulan selain lebaran saja. Oktober misalkan kita pulang setahun sekali. Nangis nggak tuh istri kita, Pak? Nangis, Pak. Bagaimana lagi dengan wanita yang melahirkan kita? Nangis. Cuma kadang-kadang ibu kita ini nggak tunjukkan depan kita ini. Nangis bisa jadi di kamar. Nanti keluar kamar berusaha untuk tegar supaya tidak dilihat oleh anak-anaknya. Cuman kadang kita ini anak nggak peka. Mentang-mentang punya duit, duitnya saja yang sampai. Tapi orangnya nggak utuh. Hanya video call saja. Apakah cukup? Nggak cukup, Pak. Bayangkan, kita ini dilahirkan oleh ibu kita. Di perut kita, di perut ibu kita. Ya, ditimang-timang ketika dilahirkan. Diurus sampai gedenya. Setelah dia hilang sudah. Jangankan lebaran ya, setahun sekali kadang susah. Ya, maka anak macam apa kita ini, Pak? Kalau kita mampu pulang-pulang, Pak. Pulang tengok orang tua kita. Mumpung masih punya orang tua. Kalau sudah nggak ketemu, sudah meninggal orang tua kita, sudah. Apa yang kita temui? Belum tentu kita di akhirat kita kumpul. Karena kita, na'udzubillahi min dzalik, telah durhaka kepada orang tua kita. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita menjadi anak-anak yang saleh kepada orang tua kita. Sebelum matinya orang tua kita. Barangkali itu, Pak Haji, sudah. Baik. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.